Karena begini, pertama ditinjau dari pajak. Pajak itu untuk orang Islam tidak ada. Itu saja sudah melanggar syariat. Jadi dari pajak ini, apalagi dari bar, dari tempat-tempat diskotik itu kan jelas-jelas haram. Kok bisa jadi halal ketika dikelola negara? Ya coba lah. Ya kita ya Ustaz itu enggak kalau ditanya dalilnya saya kurang paham. Cuma secara mengenai perasaan orang namun sampai uang negara itu haram, ya haram kabeh Pak sampai nek Pak. Enggak, kalau uang sudah dikelola negara, dinasnya dibilang haram, karena sudah dari mandiman tetap haram. Saya pilih enggak haramnya. Sedikit Pak. Ini bukan pemilihan ini Pak. Kan ikan teh kocak penguasa gitu. Iya. Kebe di selepak tinggi. Nah Pak tinggi ini kan di PC halal, Berdisa haram. Lah yang digunakan ke Uang haram. Kan lagi dari haram. Kalau dibilangnya ini uang haram dah ya, karena uang haram ya. Jadi gini Pak, uang negara itu kalau versi Imam Ghazali, versi tasawuf itu muamalah biman aktsaru mali haramun itu haram. Ini bukan 100% ya, tapi mayoritas keuangannya itu dari barang haram itu versi Imam Ghazali itu haram. Kita bertransaksi, bapak ibunya pencuri, bertransaksi dengan anaknya kan bukan. Nah ini kata Imam Al-Ghazali haram ini. Kenapa? Karena aktsaru malihi itu barang haram. Nah sekarang negara ini versi tasawuf ya. Kalau versi fikih tidak Pak. Jadi uang negara versi fikih itu tidak haram. Tinggal pilih. Kalau versi Imam Ghazali haram Pak. Karena banyak yang diambil APBN, APBD itu dari mungkin tidak hanya yang halal, bisa dari mungkin pajaknya diskotik, bisa pajaknya itu haram Pak. Lagi berarti ketika ikhtalatuf ya bisa. Mangkana tarumalihi ya gimana Pak ya? Mau membilah jalan uang negara atau adut itu. Ayo pesa, ada haram, ada halal. Ya nggak bisa. Makanya Pak kata Imam Al-Ghazali kalau ada seperti itu ya dikira-kirakan Pak. Kan sebenarnya pun jelas. Seorang pemimpin yang mendekat dengan cara membangun masjid dengan menggunakan uang haram. Bukan tidak ada perbuatan haram-haramnya. Ini sudah jelas memakai barang haram. Ini kalau aja. Itu bisa haram. Demi bisa. Jangan benih. Gimana? Sudah haram. Mun PSD kata haram kan. Seharam kan bebi kan. Saya lagi Pak, demi bisa haram ya. Kita ini adalah pasti sedang negara haram nih kan. Di sini kan. Apa iso Pak? Loh dah setelah Berarti Imam Ghazali salah baca. Are PSAB kok harus haram dia, salah dia. Are kalau tasawuf are harus campuran. Ya kan enggak bisa gitu Itu pelaturannya. alasan Imam Al-Ghazali ihtiyat Pak, karena gini ya, kalau kita jelas ini Pak Prabowo ngomong, ini hasil pajak dari diskotik ini buat masjid, itu jelas itu. Masuk deh. Lah sekarang Pak kalau Prabowo menyatu masuk, Pak, ya. menyatu. Pak. Itu kata Imam Al-Ghazali, ihtiyatnya lebih ahwat Imam Al-Ghazali mengatakan haram. Karena polan ada campuran itu Pak. Kalau fikih enggak, bisa jadi yang dikasihkan atau yang dibangun masjid itu adalah pajak yang halal mungkin atau apa gitu. Gaji atau apa gitu. Walaupun tercampur aduk tadi itu. Ya sudah kalau ikut itu saja. Loh, oke. Kalau saya sepakat haram ya haram, halal ya halal. Miso. Tapi setelah kelola suatu negara besar bercampur aduk dan memang itu dibutuhkan untuk umat, ya musuh semil aja dah rumah. Apa dia bayi peraturan negara anu sekian? Seharam pesa, sehalal pesa. Duh, harusnya seperti itu. Prabowo presiden. Jangan waktu di DPR Nah, berdiri dukung Pak, dukung. Kita yuk berkumpul. Pak Amir, saya memahami. Iya benar merah. Sehalal biru. Oh, menurut aku Pak. Saya memahami pendapatnya Pak Cas ini ketika udah masuk ke kas negara yang haram itu pun jadi halal gitu. Woi campur bae Pak malah halal. Cuci Pak. uang. Nah, campur bae malah halal. Ya aduk. Tidak maksudnya kan setelah dikumpulkan loh Pak. Kalau Iya, setelah dikumpulkan halal, Pak. Tadi iya. Cuman mulai kelola satu
negara lah. Ikan itu dari dua. Sampean dari pajak miras umpama, sampean mengatakan apa itu hasilnya? Oh ya haram. Loh, haram ya? Pelebu baik ke negara kita. Kalah boleh halal. Ketika dicampur jadi halal. Katanya karena mencapai 2 bulan kami. Katanya Itu sadar membakar kami. Marah. Negara setelah presiden upload piskan benda. Ada butuh aku subhat. Anu ya lagi halal piskan budget. Makanya ada Pak pertanyaan itu, bagaimana ahdul apa? Ahdul malis sultan itu. Bagaimana hukum mengambil itu? Ya enggak boleh kalau Imam Ghazali. Apa referensi? Bisakah kan gini ya? Bisakah uang Tidak yang bisa, sudah Pak. dimasukkan ke kas negara Menjadi halal. yang halal dan yang haram dijadikan satu bisa jadi halal? Enggak ada. Yang haram itu Nah, kebayas. maksudnya yang dibuat bangunan itu loh. Ada. Kebayas aspal, Pak. Tak apa-apa. Tidak apa-apa nih kebayas aspal itu ada tak apa. Iya. Tapi sebaiknya kan kembali ke tagnya Pak. Ya. Di tagnya jelas menggunakan kata bil malil haram. Bacah tak gelem loh. Kalau salah fitnya itu ada. Kami iso ha. Nah, belum aja dan terlepas masalah penguasa yang memegang peran itu penguasa. Kalau individu lain loh ya. Kalau individu misalnya Ini kan penguasa salat ini kan nah, misalnya dulu penguasa, katakanlah di nekenan kepala desa gitu. Keluarga be. Terus tahu ke PCR lakar hasil haram. Oke masjid. Tahu kok ke masjid. Itu lain urusannya. Pribadi lah ya. Tak ada sangkut bekas desa. Tak ada sangkut bekas desa. Lakar oleh kal tang rakyat rek. Bingko ke masjid. Lain, ini kan pribadi. Ya setelah masuk di lingkungan bekas desa. Saya nampian dihibur nih Pak. Pribadi nih. Salat. Oh berarti pribadi kan penguasa. Iya. Oh ya termasuk mana ya. Itu kan nego bala serabot dosen ke Pak. Kan nego kan saya kagak. Coba bagi ke Pak Ud. Iya benar. Penguasa tetap pakai uang yang haram, bukan pakai uang baik gajinya kan. Dan disebut uang gajinya atau uang bayarannya. Sehingga itu bisa dibedakan kan. Andai seperti itu semuanya haram, lalu orang Islam kan tidak boleh jadi pegawai. Kalau nggak ada jadi pegawai, maka pegawainya siapa nanti? Lawan Islam kan? Ya rugi sekali orang Islam. Kau sudah paham kedua dia ulama Suriah. Mana terus lagi. Tanya kita baca sih. Ini balik. Kan bener dah jaga cara ngajar orang-orang kudu. Kan bener dah, masa ngajar orang benter. Anu ya Pak. Kelanjutannya Oh. jadi Gini loh, Pak. kelanjutannya kan al-masjurina bil fiski wal fujur. Diri mereka ini orang ngajar kan. Judi itu sehari cuma orang bodoh saya. Bukan pesen, karena menghasilkan pesen itu yang Emang orang-orang aja. Pesennya ini rasanya muda. KPK itu yang harus semua itu. Ada uangnya yang enggak uangnya kenapa ada seharam gitu? yang berbuat, Pak. Masalah Karena dengan dengan diajar diajar dia akan seharam juga semakin Iya. kenakan Uangnya itu, kenapa uang itu yang haram? Tambah tak yang pelajaran. berbuat uangnya tidak ada uang haram, uang masjid tak satu anu satu. itu kan sudah jelas kepada fujur dan fasik. Malain kefujuran apa? Lanjut. Uangnya haram tapi tidak najis. Pada hakikatnya sobung uang haram nih. Kenapa? Pada hakikatnya sobung uang haram. Terus uang apa nih? Lah kan yang haram yang berbuat. Kalau Iya. uangnya kan uang Uangnya. masjid tak sama. Uangnya. Uangnya kan sama. Mengkole tokel sampean berita haram. Bentar, ya. BI mengeluarkan sekian triliun itu kan sama. Kalau saya mencuri ayam, ayamnya haram apa? Tidak dimakan. Yang dicuri kan yang haram. Terus ayamnya? Enggak, maksudnya yang dikasih yang dikasih sanksi itu kan yang mencuri. Iya, terus ayamnya. Mengkole tokel. Ayam halal berarti. Saya lagi, jangan pesa gila isi kocak haram, menit aku orang sana gila pakun haram. Halal. Kalau makin kan berputar ya buat batas.
Makin lihat aku dia emang dari sang asal kan lo mesti kia. Saya teku bajingan di lo mesti kia. Asal uangnya dari mana? Seharamnya hukumnya. Yang haram itu benih perbuatan. airnya. Itu Kecuali memang bapin jelas itu. Itu jadi halal. Enggak, ini seperti tadi saya mencuri ayam. Terus ayam ini saya makan. Ayam ini haram atau tidak? Bukan halal, Pak. Perbuatan halal. Ayamnya. Seharam orang ngecok. Nah, ayamnya tidak haram. Oh, yang haram dimakan itu Pak Fathur. Menurut kalau hukum itu misalnya Ya. mau nyetra pagi Pak, ya rosak Pak, ya haram, ya paling orang yang makan baru waneng hisap kabin Pak. Loh, terus gak dihisap. Oh, yang tidak tahu kan beda. Loh iya. Yang tidak tahu karena ketidaktahuannya. Tapi ayam itu ya haram. mungkin bagi yang pelakunya. Walaupun misalnya ini tahu, dengan tahu ini dari mencuri saya kasih, dimakan, haram atau tidak? Coba. Ya mau perkara Jadi togel wae, mereka togel. Nah, togel. Mun ayam Ayo, dipese beda. kok togel togel. Sampeyan iki berita tak nurut togel sampeyan. Togel kan melet ada haram. Lah kan melet di haram. Soalnya haram kan mengico. Haram itu karena tak oleh. Nah, haram kan ada dua, haram berarti dengan haram sababi. Jadi misalnya mencuri mangga, mangganya itu yang mencurinya haram, tapi mangga hasil curian itu juga haram. Nah, tapi Gus Baha kan begini. Kalau Gus dikasih Baha ke orangnya itu- enggak. Itu uang itu memang tidak harus diteliti. Jadi ketika dapat bayaran tukang seumpama, ya tidak usah ditanyakan itu uang dari mencuri atau tidak, kan tidak usah begitu. Jadi uangnya yang tidak kita tahu ya itu halal karena kita transaksinya Enggak, Pak. transaksinya Yang ya perlu halal. diteliti itu palsu tidaknya. Tapi kalau sudah jelas seperti tadi itu ya jelas haram. Uangnya haram tapi tidak najis. Berarti Apa sebaiknya dibakar itu Pak ya uangnya? Kalau ikan ya jadi halal. Hasil dari judi apa penyitaan itu kan haram itu. Sebenarnya kalau uang itu kan nilainya, bukan barang. Kalau sudah jelas itu ada cara tasarruf. Pak pendena apa harga itu mereka? Kalau uang itu dihukumi haram, nasibnya uang ini bahaya ini. Karena suatu saat dia akan mengalir ke orang-orang yang benar. Hasil pun Iya, tapi rampasan. ya memang gitu. Karena Ya, kata uang Bang itu kan Fathur nilai. tadi, yang haram itu kalau jelas-jelas diketahui. Nah, misal uang ini kalau ngicok haram. Ketika satu tempo uang ini ada di orang yang benar, apa tetap haram? Kalau dia tahu ini uang haram itu tetap haram, Pak. Kecuali dia nggak tahu. Saya kira enggak kalau uang. Kalau uang itu kan hanya nilai, bukan uangnya yang Bukan haram, uang, tapi nilai. perbuatannya itu. nilai. Kalau Kan uang Roma hanya ya nilai. mal miskola daroti Beda apa dengan ayam. itu yang Kalau ayam kan jadi. Enggak, begini Uang misalnya rupiah, saya enam. mencuri ayam, lalu saya jual ke Pak Ma'u. Pak Ma'u kan tidak tahu itu jadi halal. Iya, jadi halal. Karena memang Pak Ma'u tidak tahu. Kalau tahu, kalau tidak haram. Kan kebalikannya kalau uang ini hasil mencuri, ketika kepada seorang dia tahu kalau ini uang hasil curian, apa juga tetap haram. Haram kalau tahu. Kan saya bekerja yang diperbolehkan. Ini bedanya Saya kalau jualan kan. haram Saya jati nggak dengan ikut-ikut, haram Bang. sababi begitu. Wong saya jualan ndak ikut-ikut saya. Iya, kan sampean tidak tahu. Meskipun tahu saya ndak ikut-ikut. Sudah tersentuh Pak dia. Saya jualan oleh syariat boleh. Loh, tapi sudah tahu Honda ini curian, sampean beli. Tapi tahu sampean itu curi. Ya, Dan saya membeli ya, Pak. saya itu kacau juga kalau seperti itu. Sama dengan saya membeli togel, masa haram? Mau beli. Kita kan beli. Lanjut. Intinya mau tahu aman tahu. Ya, ini kan nggak tahu kan putu.
Orang putih tak ada ampunan. Bahaya. Bahaya. Ada di Ambon. Nah, lanjut. Di Lanjeng. Yang serangkat. Taqarrubul ulama ya kefahen. Taqarrubul ulama isu ta'limi ilmi sufaha. Sultan membangun masjid dan seterusnya dengan uang haram itu disamakan atau dimiripkan dengan ulama mengajarkan ilmu li sufaha pada orang-orang sufaha wal asrar dan orang-orang asrar, orang guru. Sufaha asrar ini disifati al-masyghulina bil fisqi wal fujur, yang sibuk dengan kefasikan dan kejahatan, itu al-qasirina secara sembrono. Himamuhum ala mumaratil ulama wa ubaratis sufaha. Cita-citanya sufaha dan asrar atau niatnya adalah mumaratil ulama, untuk mengalahkan debat dengan ulama. Mumaratis sufaha, lalu ngumpulin orang-orang sufaha. Wastimalati wujuhin nas, istimalati wujuhin nas, supaya orang-orang menghadap padanya mendapat apresiasi. Wajib nih, ya, terakhir wajib nih hitamin dunia, wajib nih hitamin dunia, mengumpulkan penghasilan duniawi wa akhri amwali sultan, dan mengambil harta sultan wal yatama wal masakin, serta hartanya yatama dan masakin. Fa inna haula idza ta'allam, karena sesungguhnya sufaha yang diajarkan ilmu oleh ulama tersebut itu idza ta'alamu, jika belajar ilmu kanu kutoha torikillah, maka dia akan menjadi kutoha torikillah, pembegal. Nuwun sewu. Kembali kepada Qasirina. Qasirina kan tadi ada yang berikan tarkib mubtada ya. Kemudian himamnya yang jadi mubtada. Kemudian ada itu diversikan maf'ul qasirina, sehingga ketika nanti maf'ulnya lafal qasirina, maka isi dari fa inna haula'i itu bukan ulama tapi sufahanya. Nah, berarti sufahanya. Makanya tadi jenengan kayaknya mengarah kepada mubtada, sehingga fa inna haula'i kembali kepada ulama jenengan, ya. Iya, sufaha kan? Iya. Nah, yang al-qasirina yang mempunyai pikiran-pikiran pendek itu pikiran pendek berupa himamahum. Tujuan dari sufaha itu ala mumaratil ulama. Iya. Gitu. Dia hanya terbatas pada mumarok, mubarok dan istimalah. Yang berupa dunia. Kalau istimalah itu tujuan dari ulama. Semua kita tersufaha semua. Enggak kita bareng-bareng. Nah ini. Jadi terbatas tujuan belajarnya ya mumarok, mubarok, istimalah. Nah, cukup. Kalau yang istimalah semua. Kalau yang saya istimalah itu justru kepada bitaklimil ilmi sufaha ini, atofnya ke sana pada wastimali wujuhin nas. Lek saya ya. Sehingga begini, ulama itu mengajarkan ilmu kepada sufaha, yang mana sifatnya sufaha itu adalah qasirina, bertujuan mumaroh dan juga mubarok. Terus ulama ini tujuannya adalah tujuannya adalah bistimalati wujuhin nas, biar orang lain itu menghadap kepada dirinya. Maksudnya bukan menghadap ke
sufahanya. Bukan. Masih gimana? Kalau sampean wastimalati wujuhin nas, biar wujuhin nas ini cenderung kepada ke ulama maksudnya, Iya, kepala ulama bukan maksudnya. ke sufahanya. Bukan saya tidak. Itu korinahnya yang Kalau mendukung saya di situ apa itu? Loh iya, itu atafnya kepada bitaklimi. Berarti ulama su itu jika dinisbatkan kepada sufaha, itu sufahanya qasirina, tujuannya atau himmahnya itu hanyalah mumarok dan mubarok. Kemudian yang ulama su itu tujuannya adalah istimalati wujuhin nas. Gak cocok Pak atofnya. Silakan. Taklim itu mudzakkar. Nggih. Istimalatihi itu muannas. Cocoknya ke mubaroh sama Mungkin umat. Mungkin salah saya. mungkin versi mayoritas ke itu semua. Iya. Istimalah itu bukan muannas. Itu di depannya. Wastimalati wujuhin nas. Iya. Kalau sampean atofnya ke Itu ulamanya. Bitaklimi. 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 ya. Wa bitaklimi. Gimana? Bang. Lah nyondongaken ini bitaklimil ilmi itu tujuannya itu biar istimalati wujuhin nas, biar orang lain itu condong kepada dirinya. Tujuan itu mana, Pak? Ada tujuan. Wujuh itu. Nah ini kan tujuannya musyawarah kan ini, monggo iya. Pakul ulama bistimalati gitu ya. Iya. Mana Siapa yang ada mau condong tujuan itu? di mana? Siapa yang biar condong itu? Ya orang-orang sufaha tersebut. Kalau di depan mumaroh ulama mubaratus sufa itu menjadi tujuan sufa itu memang ada himamuhum kan. Kalau ini nggak ada kata-kata himam. Apa sesuai istimalah tujuhinah disebut takarrub. Sedangkan takarrub makna lainnya ihtimalnya adalah Iya. ibadah. Iya. Betul, Karoy. Takarrubnya itu dengan bentuk taklimil ilmi. Kalau Iya, ini ibadah. takarrubnya Iya, dengan bentuk ibadah. istimal diwujuhin nas kan nggak logis. takarrub. Mungkin memang ke sebelum ke aneh. Mubadarah. Cuma yang saya sendiri himamuhum lebih condong ke fa'il daripada Ke mubtada. Iya, mestinya Bukan fa'il. kosirin ya. Jadi qasirin himamuhum. Opo. Sementara milik Kak. saya ini pakai bukan, saya bukan fa'il, maf'ul dari qasirina. Itu dia. Maf'ul dari qasirina. Kalau punya saya jadi maf'ul, Pak. Maf'ul. Pak jadi fa'il. Oh, jadi fa'il. Paknya kosirin kan gitu. Tidak itu yang benar. Qasirina itu naat hakiki. Iya. Naat hakiki dari sufaha. Sehingga kalau naat hakiki di situ berarti himamahum maf'ul. Nek saya. Kenapa kok seperti itu? Maksudnya kaitan antara naat hakiki dengan maf'ul itu apa? Ada, berarti kalau dia itu berupa isim fa'il, berarti tidak mungkin ada fa'il kedua. Yang ada itu maf'ul. Karena fa'il itu menempati tempatnya fa'il yang mabni majhul apa mabni fa'il gitu loh, kebalikan. Mabni fa'il. Nah gitu. Sehingga butuh terhadap maf'ul. Nek saya begitu. Mau persimpulan karena pekerjaan apa sih? Qasirin lazim, karena Nah, tidak ya kan? Dari Tidak qasirun. punya. Beri Tidak. contoh. Qasirin itu kan artinya Iya. yang pendek. Iya. Pendek himmahnya. Kok pendek terhadap himmahnya? Bukan qasirina kang pendek sapa sufaha himamahum ing tujuan atau cita-citanya. Naat bukan naat. Naat sababi ini kan. Iya bukan. Bukan naat hakiki. Iya, naat hakikinya tadi fa'ilnya kepada sufaha, imamah akhirnya menjadi maf'ul. Maf'ul kan fudlah. Tidak Oh ini tidak. dijadikan naat hakiki. Padahal Ya, ini naat naat Oh, dengan naat sababi ya. Artinya
Persimpelan Bapak ulama jadi ada urus ke akhirat deh. Iya, selesai. Iya iya. Iya. Monggo nggih. Ini kebajas untuk memahami Memahami, diri iya. dari segi opnya. Cuman kan dia pakai kata yang belendengan. Mun salah masangi Robi salah paham. Salah paham. Saya kebeter kayak Lu ya. iso haram. Gimana lanjut nih. Lanjut dulu. Fa inna haula idza ta'lamu kanu kuta tariqillah. Karena sesungguhnya mereka sufaha asral al-mas'ulin bil fiski wal fujur al-qasirin, itu apabila belajar ilmu atau menukil ilmu dari ulama usul, kamu kuto atori, maka nanti dia itu menjadi kuto atori, pembegal dalam jalan. Wantaha kullu wahidin minhum fi baldatihi naiban anid dajjal, dan mereka itu adalah kullu wahidin, masing-masing dari sufaha asrar itu akan bangkit sebagai alatnya dajjal atau pengganti dajjal. Berarti ilmu maling saya ajarake. Loh, tidak Pak, ya ilmu agama tapi tujuannya itu biar mempengaruhi orang. Ilmu agamanya dengan tujuan memaratil ulama ila akhirih itu kalau ia lakukan berarti intihad kullu wahidin fi baldati naiban anid dajjal. Ndak ubahnya seperti dajjal ya. Dajjal itu gimana? Ya takalabu ala dunya, bersegera kalau ada peluang duniawi. Wa yatba'ul hawa, keinginannya selalu ingin dia penuhi. Wa yataba'atu anit taqwa, dia menjauh dari takwa Allah. Wa yastajri an-nasa bisa bagi musyahadati ala ma'asillah, dan dia akan membuat orang-orang itu menjadi berani sebab kesaksiannya, sebab apa yang dialami oleh siapa tadi, kullu wahid tadi, berani ala ma'asillah, untuk mereka maksiat kepada Allah. Summa qad yantashiru dzalikal ilmu ila mithlihi, kemudian ilmu yang demikian itu akan menyebar kepada yang menyamainya, wa amsali, dan kepada beberapa yang menyamainya, artinya bersanad terus sambung menyambung dajjal-dajjalnya. Wa yatakhidunahu aidan alatan wa wasilatan fisyan, dan jadilah ilmu tersebut oleh mereka dijadikan wasilah dalam syah keburukan, wattiba'il hawa, mengikuti kesenangan. Wa yatasalsalu dzalika, lalu menjadi tasalsul, berantai-rantai terus. Lalu wa wabalu jami'ihi yarji'u ilal mu'allim. Wa wabalu, kecelakaan semuanya ini, ilmu yang tasalsul tadi dimulai dari ulama lalu sufaha yang mengkaji, sufaha yang mengajarkan, terus ya lalu mu'allim itu akan bertumpu kepada mu'allimnya yang mengajar. Alladzi 'allamahu al-ilma ma'a ilmihi bi fasadi niyatihi wa qasdi, yang mengajarkan ilmu di mana pengajar tadi mengetahui, Alladzi 'allamahu ma'a ilmihi, pengajar tadi mengetahui bi fasadi niyatihi, tidak benarnya niatnya sang murid, wa qasdihi, dan tujuannya sang murid. Nyari murid waktu selektif. Wa musyahadatian wa al-ma'asi, dan melihatnya kepada anwa al-ma'asi min aqwalihi wa af'alihi wa fi mat'amihi wa malbasi wa maskanihi. Akhirnya faya mutu hadzal alim wa tabaqa atharu syarrihi
muntasyiratan fil alam. Kemudian saat alim pertama kan ulama su, tadi ulama su sekarang alim itu mati, watakor, sedangkan pengaruh keburukan yang mengajarkan ilmu di bukan tempatnya itu terus menerus takko tetap muntasyiratan fil alam, menyebar di alam ini alfa sanatin dalam 1000 tahun atau bahkan 2000 tahun. Berarti kesalahan murid guru ikut ya? Bukan ikut, gara-gara guru. Oh gara-gara guru, masa guru mimpin dah baik? Ini buktinya. Maksudnya kitab apa yang dipelajari kok? Ilmunya belum malek. Bukan, kalau saya katakan ini benar, itu ilmunya benar. Iya. Tapi himmah muridnya yang kurang benar. Disalahgunakan. Lah akhirnya pemahaman dari si murid itu menghantarkan dia yang jelek. Ya pelajari masalah niat kan gitu biar baik. Nah, betul. Iya. Kayak gini loh, kita memberikan fatwa, objeknya itu nggak paham apa yang kita kehendaki, itu kan bahaya. Yang salah bukan muridnya sebetulnya, gurunya. Kenapa kau memberikan? Berarti ilmunya sudah salah. Si. Masa Jumatan sih? Di sini ada yang anu, wong jamaah banyak. Ya yang penting wis tabur aja. Iya ya. Memang kan ada yang pahami bahwa yang baik pulang. Was, nggak usah Jumat khutbah di sini ada yang kurang baik sumpahnya. Bahaya nanti ke saya masa gitu. Ambillah yang baik, yang positifnya. Iya. Sandal yang baik. Tinggalkan yang buruk. Orang ibu sandal coba. Orang ibu sandal kan. Apa ini yang dimaksud salik, bukan ilmu yang secara umum? Iya, bukan Ilmu apa? Bukan secara umum. bukan ilmu yang benar mungkin ya. Ilmu salik. Kenapa? Ya ini tentang ilmu salik. Apa salik? Orang yang memang menuju Allah antara murid dengan gurunya gitu. Bukan ahud bebereng lah. Gimana? Maksudnya guru tadi guru mursyid. Lah gitu. Pokoknya Pak Masuri pemandaman Anda kalau seumpamanya kita tidak sembarangan memberikan ilmu, makanya kalau orang khutbah gimana? Di sini jamaah tak banyak. Caranya tahu saya terjemah Arab tok malah ya. Kan tidak ada yang sumbangnya guru itu biar muridnya nakal, itu kan tidak ada, bukan namanya guru. Ini yang menjadi titik penting itu kan karena mengajarkan kepada seorang murid yang himamuhum ala mumaratil ulama. Tujuan murid itu sudah gak benar. Kemudian dengan dikasih ilmu oleh sang guru malah semakin parah nanti dianya. Maka mengajarkan kepada murid-murid yang tujuannya hanya debat itu ya kurang benar. dari model ada Bang. Apa khusus sani itu Ya secara umum kan ya. Pokoknya mengajarkan kepada murid yang tujuannya kayak gini ini, iya enggak? Dia tambah alim tambah bahaya. Umpamanya begitu tuh dan lagi. Itulah ya beri ilmu. Ada cara buka kunci mau beri ilmu kan dengeri ya. Pokoknya beri ilmu. Cara buka kunci itu ya. Karena kendala lo pate lo pate ma'rifatullah ya. Oh, iya kok muka abung kono orang. Nah itu mungkin yang jadi permasalahan itu. Iya guru ini bener. Cuma mau ada kendala roa praktek kan sajane ngajarin iso buka kunci ruah, tak misalnya sepeda mogok kan begitu kan. Kok bintang guru beri cara. Ilmu agama Pak Cas. Padahal begitu. Mungkin lah ya. Ilmu agama. Mungkin apa Ilmu yang ini yang fikih, dimaksud. ilmu nahwu, lepel lagi. Hmm. Tapi tujuan belajar itu bukan untuk mengamalkan ilmu. Terus ada batah. Lebur basul masail Ya itu terus mungkin ngalahin orang. itu ya seperti itulah. Dan itu- Cuman itu lagi lebih gampang pemahaman. Nah,
ya kan? Kok ajar ke Pak Romli, Pak Romli anu baca lagi bicara muka kunci ya. Padahal tujuannya bagus, ya malah bagus. Tapi karena murid gelar harus memokong. Oh, beri ilmu Pak Romli. Oh, muka berangkat lah itu mungkin untuk dibuat kejahatan. Atau ini nyata-nyata ilmu baik, cuma tujuannya nggak benar Pak. Tadi mengajarkan kepada murid yang tujuannya buruk itu ya nggak benar juga gurunya. Karena muridnya wis nyata-nyata tujuannya elek. Meskipun itu ilmu baik. Iya, benar. Oh, jadi memang guru itu sudah tahu jam murid gelar. Iya, tujuan muridnya ini nggak benar, maka mengajarkan kepada mereka itu ya salah juga. Orang yang tujuannya tidak baik, wes ya. Berarti tak kening tahu usah belajar dia, tetap butuh torot dia. Hah? Padahal orang alim tak boleh diam dengan kealimannya, harus tuntut dia. Siapa? Kan Lihat guru yang baik atau murid yang baik. Kalau muridnya Ya. itu Murid yang baik ya, itu kan Sudah baik, ngapain artinya kau diajarin? dibiarin kan udah baik. Malah yang tidak baik itu harus diajarin kok biar baik. Murid itu akan lebih. sini Bapak mau murid itu kan ada yang nggak tahu tapi tujuannya ingin menjadi baik. Ada yang nggak tahu tujuannya untuk biar tahu dia untuk ke api. Nah itu kan bisa diketahui Pak anu. Maka nggak bisa kemudian digebiawi ya roto. Enggak, kalau sang guru udah tahu Ya. ini yang diperbaiki niatnya, ya kita perbaiki niatnya. Ini yang rusak spionnya yang biar Imam lurus. Ghazali tidak menerangkan kayak gitunya. Iya. Kita sudah tahu Sampean banyak murid ini kedemas. tujuannya elek. Maka sampean jangan menuntut Imam Ghazali kok gak benerin niat yai. Bukan itu tujuannya itu loh, Pak. Ya, ada Begini, ini tak perlu kan pola masuk gini. Kita lihat kan kronologinya. Kalau masuk. mungkin akan pada beberapa tempe. Berbagi tinggi. Untuk pihak Itu ada yang bersemangat. Nah, begini Al-Ghazali ini yang saya pahami ini. Beliau melihat kronologi dari sebagian pencari ilmu yang salah dalam niat. Salahnya begini. Jadi, tak saya keterangan dari mana, tapi insya Allah ada keterangannya. Jadi memang di bidayah itu yang ditekankan pertama ini. Di awal-awal itu niat ta'allum itu jangan sampai seperti ini. Karena nanti wa mu'allimuka mu'inun laka Difujurikan. ya terusnya ini. Itu di awal-awal di bidayah ada. Kenapa ada ada statement begini? Karena awalnya begini, terutama ilmu fikih. Kalau ilmu suluk itu hampir jauh dari ini. Ini terutama ilmu fikih. Karena fikih ini di masa-masa sebelumnya ini kan biasa. Lalu di ada masanya, terutama di masanya Al-Ghazali, ilmu fikih itu diperebutkan agar jadi qadhi. Qadhi itu kan dekat dengan raja dan peluang untuk harta itu mudah. Sehingga sebagian pencari ilmu obsesinya hanya untuk itu. Obsesinya untuk menjadi dekat dengan raja, jadi qadhi. Qadhi itu kan memang harus alim fikih. Kalau tidak alim kan nggak bisa. Mengajarkan dengan niat seperti itu kepada orang yang sudah jelas begitu, maka termasuk ini. Jadi salah satu kronologinya begitu. Bicara Pak oke, kritisi Pak. Ya dipelajari niatnya diluluskan. Ya, Di lapangan sekarang orang yang mau mondok itu tujuannya jarang loh yang lillahi ta'ala. Ada yang kepingin sakti ada yang malas bekerja ada yang biar pinter sumpah ada. Ya ada dipulangkan oleh kiainya, dibenahi satu persatu. Karena kiainya bukan Imam Ghazali. Karena begini lagi bedanya, kalau sekarang ilmu itu sudah dijadikan satu. Kalau dulu ilmu itu spesialis. Jadi saya belajar ke si A itu belajar fikih, yang memang belajar fikih. Tidak ada campuran ilmu tasawuf, begitu gak ada. Sehingga gurunya Imam Ghazali, Imam Syafi'i misalnya belajar fikih ke siapa itu kan jelas. Memang
Seperti itu dulu. Kalau sekarang kan di pondok memang semuanya diajarkan, tasawuf diajarkan, ini diajarkan. Dulu ya kalau orang ahli fikih memang ahli fikih. Gak menyeluruh. Apakah Jadi gini, Ustaz. tidak kontras dengan undang-undang orang alim tidak boleh diam dengan kealimannya? Cuma itu tujuannya ke situ, biarkan. Ya Apakah kontras ini pada kontras ini. ya kontras ya, orang alim harus tidak harus tak boleh diam katanya Kiai. Ya, mengajar yang lain, Bang. Mengajar murid yang lain, bukan yang murid yang tujuannya kayak gini. Kan muridnya kan banyak, Pak. Jadi bukan memonolog murid yang tujuannya yang salah ini, tapi mengajar murid yang lain. Lanjut. Bentar, ini yang bermasalah muridnya atau ulamanya juga yang bermasalah? Muridnya dimulai dari ulamanya, karena ulamanya su. Perlu digaris bawahi itu supnya itu. Sudah ulama sudah su ya terus. Tapi sebenarnya yang jadi masalah muridnya. Ulama su itu salah satunya tidak bisa mengenali ini. Jadi ulama itu kan mengenali, maksudnya bukan mengenali ya. Sudah tahu dia mengenali itu, sudah tahu dia itu nanti urusan urusan partner negara yang tidak baik misalnya. Tapi kok masih diajari? Berarti kan dia otomatis sebenarnya ulama su. Iya. Al-mas'ulina bil fuski wal fujur. Iya. Dia sudah tahu kalau sibuk dengan kefasikan dan fujur. Itu kalau nggak salah di kitab apa Imam Ghazali sendiri itu awal mencari ilmunya karena dunia itu. Iya. Ya, tapi tidak parah begini. Memang ada ungkapan. Tapi al-mas'ulina bil fuski, Pak. Iya. Kalau udah mencari dunia parah, dunia ada dicari kan. Nah, Al-Ghazali itu sebenarnya hanya mau cari makan saja, bukan tujuan seperti ini. Jadi ada ungkapan itu talabnal ilma li ghairillah fa abal ilmu ayyakuna illa billah. Jadi Contoh yang simpel begini, ya. Kalau saya memahami, Dilarang itu. guru itu mendukung terhadap niatnya murid yang kurang bener, itu malah didukung. Contoh kecilnya gini, ada karena murid itu karena disakiti oleh salah satu teman dan basul masail misalnya ada hukum, nah itu dendam. Tapi guru itu akan mendukung terhadap niatnya murid itu sehingga biar kamu menang nanti kalau sehingga tetap didukung. Lah itu ya contoh yang simpel. Lah kalau gurunya itu nanti akan memperbaiki niatnya murid ya tetap bagus. Berarti guru alim temenan, guru temanan gitu. Jadi tergantung niat tadi itu. Walaupun muridnya, kalau muridnya niatnya untuk menjatuhkan yang lain tetap didukung, dibina sampai bagaimana mengalahkan lah. Kalau penemuan murid itu hindari ulama seperti itu. Di sini guru tidak boleh untuk mempelajari yang udah tahu muridnya itu niatnya tidak baik. Lah ya contoh itu. Lah ya baik, edina terang Kalau guru seperti itu, tapi kalau gurunya tetap